Ya, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, keluarga yang melayani. Saat ini menjadi pokok perenungan kita yang akan kita sama-sama belajar. Untuk itu saya mengajak kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Nanti saya lanjut akan ayat ke-18 dan ke-19. Kita boleh membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 5 dan lompat ke ayatnya 18 dan 19. Bila sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Ya, Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ayat 18. Demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Ayat 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Demikian jauh firman Tuhan. Diberkatilah orang yang boleh mendengar dan terlebih melakukan firman di dalam hidupnya. Baik, terkasih dalam Tuhan, di dalam tema kita keluarga yang melayani, ya. Siapa sih yang tidak ingin, ya, keluarganya tidak melayani? Saya pikir semua orang, ya, semua kita umat-umat Tuhan, ya, maupun apalagi hamba Tuhan, ya, harus kemudian memiliki pemikiran, ya, keluarganya harus sama-sama melayani, ya. Ada satu ref yang nanti lagunya juga kita nyanyikan, bersama keluargaku melayani Tuhan, ya, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkaulah segalanya, ya. Lagu dari Robert dan Lea Sutanto ini begitu, saya pikir begitu banyak memberkati kita. Dan kemudian saya pikir juga kalau kemudian gambaran keluarga yang melayani seperti itu betul-betul membahagiakan. Ya, sekali lagi membahagiakan. Ya, tentu diidam-idamkan oleh banyak orang. Ya, dan gambaran-gambaran seperti keluarga yang melayani banyak hamba Tuhan idam-idamkan. Ya, misalnya hamba Tuhan yang satu berkhotbah, ya, istrinya WL, anak-anaknya singer dan memusik. Ya, puji Tuhan hari ini istri saya yang WL. Jadi, apakah kami keluarga melayani? Belum tentu. Setidaknya hari ini melayani bersama, tinggal Jesiel dan Lucita saja, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, itu sangat membuat sukacita saya pikir. Ya, kita semua kalau sama-sama bersama melayani di dalam satu keluarga itu sesuatu yang sangat membahagiakan, ya, sangat membahagiakan. Dan gambaran-gambaran ideal itu saya pikir begitu kuat di benak dan hati kita, mau melayani bersama. Dan keberadaan kita pun di sini itu juga karena sama-sama melayani dan bersama-sama melayani. Karena itu bukan sekedar hanya sebuah mimpi setiap orang, ya. Bukan sekedar hanya angan-angan saja, tetapi sesuatu mimpi yang kemudian memang betul-betul harus diwujudkan, ya. Nah, kita akan belajar sama-sama dari teladan Priscilla dan Aquila, ya, tentang bagaimana sih mempersiapkan keluarga mereka untuk melayani bersama-sama, untuk bersama-sama melayani. Setidaknya ada 3 hal yang boleh saya temukan. Yang pertama adalah bagaimana keluarga ini, keluarga Priscilla dan Aquila ini betul-betul mempersiapkan secara dasarnya juga, ya, dasarnya lebih dulu. Apa itu? Keluarga Priscilla dan Aquila mempersiapkan, ya, kerohanian mereka, spiritualitas mereka. Priscilla dan Aquila, saya pikir ini adalah contoh keluarga yang
dengan spiritualitas yang mantap, dengan kerohanian yang kuat, yang kemudian muncul dalam pertobatan dan yang diaktualisasi kembali kemudian di dalam iman. Tapi sayang, catatan tentang kapan Priscilla dan Aquila mengalami pertobatan itu belum terlalu jelas, ya. Tidak begitu nampak jelas. Tetapi ada titik balik setidaknya kita baca antara mereka ketemu dengan Paulus dan kemudian aplikasinya adalah mereka mengikuti Paulus di dalam pelayanan. Menunjukkan, ya, ada satu titik balik di sana yang kemudian membuat mereka mau melayani, ya. Soal kapannya itu terjadi, saya pikir itu, ya, bisa dikesampingkan, ya. Ada dua versi lah setidaknya yang berbicara tentang itu, ya. Bicara tentang proses pertobatannya sebenarnya kapan sih, ya. Ya, walaupun tidak penting-penting amat sebenarnya dibahas di dalam konteks kapannya, karena yang penting adalah luarannya, yang penting adalah outputnya, ya, seperti apa pertobatannya, ya. Nah, ada orang bilang dia itu bertobat sebelum dia pergi dari Roma. Artinya ketika di Roma dia sudah mengenal Kristus, entah melalui siapa, ya, tafsiran yang pertama. Lalu kemudian, ya, ketika ke Korintus dengan Paulus, ya, hidupnya sudah penuh dengan rasa percaya dan iman. Buktinya apa? Ya, dia mau menerima Paulus yang orang asing dan seterusnya, itu bagian dari cara kebajikan, ya, dia yang muncul dari hatinya yang sudah percaya. Tafsiran pertama begitu, ya. Lalu ada tafsiran yang kedua yang berkata bahwa oh enggak, dia itu baru bertobat ketika dia bertemu dengan Paulus, baru dia bertobat, ya. Faktanya apa? Mereka terusir itu dari Roma itu bukan karena mereka sudah menjadi orang percaya, tetapi mereka terusir itu karena mereka itu Yahudi. Karena itu di dalam ayatnya yang kedua, 18 ayat 2, ya, supaya semua orang Yahudi meninggalkan. Jadi yang membuat mereka bukan karena mereka sudah percaya kemudian terusir, ya, karena sekte orang percaya meresahkan waktu itu dianggapnya, ya. Tetapi karena keyahudiannya kemudian mereka terusir dari Roma, ya. Lalu kemudian bertanya, lalu bagaimana menjelaskan tentang kebaikan mereka? Apakah mungkin orang yang belum percaya memiliki kebaikan sedemikian rupa? Ya, Bapak Ibu, kebaikan mereka menerima Paulus di rumah mereka sebenarnya juga dikonfirmasi di ayat yang ketiga, ya. Ya, ayat yang ketiga itu memberikan gambaran kepada kita sebenarnya motif Priscilla dan Aquila menerima Paulus itu karena apa? Ya, di sana disebutkan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya, kerjaan mereka sama-sama tukang tenda. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama, melakukan proyek sama-sama membangun tenda. Karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa sebenarnya kemurahan hati Priscilla dan Aquila menerima Paulus di rumah mereka tidak sepenuhnya karena memang dia sudah mengenal Tuhan lalu kemudian memberikan diluapkan dalam bentuk kebaikan kepada orang, dalam hal ini menerima Paulus, tetapi lebih karena faktor pragmatis saja, sama-sama menguntungkan, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Sama-sama punya pekerjaan, nyambung bicaranya karena sama-sama tukang tenda dan membuat proyek sama-sama, maka menghasilkan, ya, hasilnya jauh lebih banyak. Nah, karena itu dari sini, dari beberapa informasi sini kita melihat bahwa ya memang ada indikasi memang, ya, Priscilla dan Aquila itu belum bisa dibilang bahwa betul mereka bertobat di sana, ya. Belum, mereka sudah bertobat di Roma, ya. Karena faktor utama yang membuat kebajikan yang menjadi tafsiran pertama tadi itu faktor karena ya mereka sama-sama menguntungkan, ya. Nah, karena itu saya menduga lebih setuju dengan tafsiran yang kedua. Tafsiran kedua itu bicara tentang bahwa pertobatan mereka itu dimulai justru ketika mereka mengenal Paulus dan mengajak Paulus tinggal di rumah mereka. Kenapa? Ada begitu banyak interaksi dengan Paulus, ya. Setidaknya kita mencatat 1 tahun 6 bulan, ya, mereka itu berinteraksi dengan Paulus. Ayat yang 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, artinya di Korintus, ya. Kemungkinan besar juga di rumah Aquila dan Priscilla, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka, ya. Interaksinya setiap hari selama 1 tahun 6 bulan. Anggaplah Paulus ini tidak tinggal selamanya di tempatnya Aquila dan Priscilla, tetapi ketika kedatangan Paulus selama 1 tahun 6 bulan itu banyak membuat, ya, sesuatu yang penting dalam kehidupan orang-orang di sana, di Korintus, ya. Ayat yang keempat, ayat yang kelima mengkonfirmasi hal ini, ya. Selama 1 tahun
6 bulan itu, Paulus itu dikatakan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, termasuk Priscilla dan Aquila tadi itu. Bahkan menjadi lebih efektif pelayanan mereka setelah Silas dan Timotius datang dari Makedonia, sehingga Paulus boleh leluasa menyampaikan firman Tuhan sepenuhnya, memberitakan firman Tuhan sepenuhnya, dan kemudian menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. 1 tahun 6 bulan bukan waktu yang singkat. Anggap saja Priscilla dan Aquila itu betul-betul belum percaya. Tetapi kalau kemudian dia ikut setiap minggu, ada lebih dari 70-an minggu, 78 minggu lah kira-kira. Nah, kalau 78 minggu, ini sama juga dengan proses katekisasi yang panjang, sangat panjang. Kalau dikonversi dalam mata kuliah dibagi menjadi 14 pertemuan, setidaknya ada 5 mata kuliah doktrin dasar yang bisa mereka selesaikan. Belum lagi terhitung interaksi mereka, interaksi Priscilla dan Aquila dengan Paulus waktu membuat tenda misalnya, ngobrol-ngobrol dan seterusnya, seperti apa pemahaman iman Kristen dan seterusnya, pasti lebih intens lagi. Dan inilah yang membuat spiritualitas, menurut saya spiritualitas Aquila dan Priscilla ini menjadi lebih matang. Anggaplah kemudian mereka sebelum dari Roma memang belum kenal Tuhan, maka tinggal 1 tahun 6 bulan bersama-sama dengan Paulus, berdiskusi banyak dengan Paulus, Paulus menyampaikan tentang Injil, Paulus meneguhkan tentang Mesias adalah juru selamat. Itu adalah waktu yang panjang untuk meyakinkan seseorang. Dan saya percaya bukan hanya meyakinkan, tapi bagaimana hidup bertumbuh di dalam iman yang sudah dipercaya, itu juga diperkuat oleh Paulus. Bapak Ibu, lihat bagaimana keluarga Priscilla dan Aquila ini dipersiapkan sebelum masuk ke dalam dunia pelayanan. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar tentang pertobatan mereka, yang begitu jelas sebenarnya, tapi tentang menumbuhkan iman mereka, melalui pembelajaran firman yang sangat intens. 1 tahun 6 bulan bukan waktu yang sedikit. Berusaha menumbuhkan iman mereka, berusaha memahami firman dan seterusnya, berusaha mendalami firman dan seterusnya. Maka orang ini menjadi orang yang betul-betul luar biasa. Nanti ketika mereka ketemu dengan Apolos, hanya modal kefasih lidahannya, lalu kemudian menyampaikan jalan Tuhan, tetapi yang disampaikan keliru, dan kemudian dikoreksi oleh Priscilla dan Aquila. Menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan si Priscilla dan Aquila ini dibandingkan dengan pengkhotbah Apolos tadi. Apolos berarti cucu muridnya dari Paulus. Kalau dengan demikian, lihat Bapak Ibu, betapa Tuhan mempersiapkan seseorang itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, sungguhkah kita ingin keluarga kita mau bersama-sama melayani Tuhan? Kalau betul-betul sungguh-sungguh mau, maka persiapan itu betul-betul harus serius, seperti yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla. Dan Tuhan membuat mereka seperti itu. Kalau ingin keluarga kita bersama-sama melayani Tuhan, maka persiapkanlah diri dulu, persiapkan kerohanian dulu, dalami belajar firman, supaya pelayananmu tidak menjadi batu sandungan seperti Apolos yang hanya jago berkhotbah lalu kemudian khotbahnya keliru. Jangan buru-buru mau melayani, dan jangan buru-buru mau menunjukkan, oh saya ini bisa loh ngomong di depan orang. Tetapi jangan pula mau mengajarkan firman, tetapi kita tidak mau mendengar dan belajar firman. Jangan mau mengajarkan firman, tapi kita tidak mau diajar oleh firman. Pak Bigman mengajarkan kami belajar 10 kali, khotbahkan 1 kali. Artinya siapkan betul-betul, jangan macam-macam. Siapkan betul-betul, jangan asal ngomong. Siapkan betul-betul, jangan gunakan cara instan.
Sungguhkah kita mau keluarga kita sama-sama melayani? Maka persiapkan diri, persiapkan hati, persiapkan betul ya, dalami firman Tuhan itu, baru sampai. Nah, itu yang pertama kita bisa lihat sama-sama teladani dari Priskila. Bagaimana keluarga ini dipersiapkan secara rohani mereka, ya, dipersiapkan spiritualitas mereka. Ya. Yang kedua adalah bagaimana Priskila dan Aquila mempersiapkan keluarganya untuk bersama-sama melayani. Ya. Saya melihatnya adalah bahwa mereka itu memiliki, mencoba menyatukan hati, menyatukan visi di dalam melayani. Ya. Bapak Ibu, kita semua tentu berpikir seperti ini ya. Ya, saya lah setidaknya. Ya, memulai pelayanan sendiri, ya, ketika kita masih bujang, ya, belum ada keluarga, saya pikir jauh lebih mudah, ya, daripada kemudian kita memikirkan sebuah pelayanan setelah ada keluarga, ya. Karena ketika ada keluarga, pertimbangan itu jauh lebih kompleks, ya. Bagaimana anak kita nanti, ya, bagaimana sekolah mereka, bagaimana fasilitas kesehatan di sana, ya, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang ada di belakang. Dan belum tentu satu hati. Ya, ini sendiri juga kami alami dulu. Ya, istri saya memang orang Kalimantan, tetapi kembali ke Kalimantan itu mikir 2 kali juga. Tetapi suara hati itu kuat, ya. Mendirikan STT, lalu kemudian saya minta Pak Bigmen, saya aja Pak, sana Pak. Ya. Saya meminta, ya, untuk pelayanan di STT. Tapi itu juga pergumulan panjang, ya. Meyakinkan istri yang orang Kalimantan untuk kembali ke Kalimantan juga tidak mudah, ya. Karena kami semua, ya, sudah dibuai dengan kenyamanan yang ada di Jakarta. Belum tentu satu lagi, tetapi pada akhirnya, ya, Tuhan menguatkan dengan banyak hal, ya. Kemudian semakin menguatkan, betul, ya, Tuhan pimpin kita di sini. Baik Ibu yang terkasih, ya, dalam Tuhan, ya. Ketika saya membaca Priskila dan Aquila dan keinginan mereka untuk kemudian melayani, ya, lagi-lagi ini pasti sesuatu pergumulan yang amat panjang, ya. Bagaimana mereka menyatukan hati untuk bersama-sama melayani ini juga bukan sesuatu yang mudah, ya. Karena 1 tahun 6 bulan sebelumnya mereka itu sudah tertimpa musibah. Jangan lupa di ayat yang kita baca tadi, pertemuan Paulus dan Priskila dan Aquila itu didahului dengan mereka dibuang dari Roma. Karena apa? Mereka orang Yahudi. Yahudi konon bikin ribut di sana lalu kemudian diusir ke daerah mereka masing-masing. Ya. Dan kemudian Priskila dan Aquila pindah ke Korintus dan bertemu dengan Paulus. Ada bencana yang dialami mereka. Ya. Dan kalau orang kita bilang belum sempat bernafas. Lalu kemudian 1,5 tahun berikutnya mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah, memulai kembali kehidupan baru dari nol, ya, betul-betul tidak mudah, ya. Kita semua sama-sama tahu lah, memulai rumah tangga itu bagaimana. Mulai dari beli panci 1, kompor 1, sendok 1, piring 1, dan seterusnya, ya. Lalu kemudian membangun lagi dari awal. Sebelumnya di Roma mereka sudah enak, lalu kemudian terpaksa kan pergi, ya, karena terusir dan kemudian memulai sesuatu yang baru. Belum mentas kata orang, ya, belum bernafas. Lalu kemudian mereka memutuskan, yuk kita pergi melayani. Bukan sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah. Belum sempat bernafas mereka lega, tapi mereka harus meninggalkan rumahnya dan mengikut Paulus. Ya. Saya pikir hanya orang yang, ya, mohon maaf lah, kurang waras dalam tanda petik, ya, yang mau menjual kenyamanannya, ya, untuk pergi melayani Tuhan, yang mau menjual, ya, merelakan kemudahan-kemudahan yang didapatnya untuk pergi melayani Tuhan, mau kemudian meninggalkan fasilitas yang ada, pemasukan yang menggiurkan yang selama ini mereka terima, ya, yang didapatnya untuk menuju ke tempat yang tidak jelas. Ya. Terus terang, ketika saya kemari, ya, saya sudah observasi terlebih dahulu. Oh, fasilitas kesehatan di sana. Oh, tempat beli susu di sini. Oh, sekolahnya begini dan seterusnya. Ya, masuk dalam logika. Ada hitung-hitungannya. Tetapi lihat, bagaimana dengan Priskila dan Aquila? Tidak jelas Paulus mau pergi kemana. Tergantung dorongan Roh Kudus. Dan mereka
pertimbangan ketika memutuskan ya menyetujui suami ya atau tidak ikut melayani dan seterusnya. Tapi Priscilla itu justru sangat-sangat setuju dan terbuka dengan pelayanan ini. Ya, ada beberapa penafsir menyebut ya ada keuntungan, ada maksud dan ada tendensi tertentu ketika Priscilla disebut lebih dahulu daripada Aquila. Priscilla ini istrinya, Aquila ini suaminya. Setiap kali disebut seringkali Priscilla duluan baru Aquila. Ya. Menurut beberapa sumber, ya ini menunjukkan bahwa Priscilla itu ternyata lebih dominan di dalam soal keberimanan, lebih kuat. Sama seperti misalnya kita baca tentang Timotius. Timotius yang disebutkan itu bukan bapaknya, tetapi iman yang diwariskan dari neneknya Louis turun kepada ibunya Eunike dan kemudian turun kepada Timotius. Ya. Ada dugaan kemudian, ya kenapa Priscilla disebut lebih dahulu? Karena dominan imannya dan dominan dia lebih melayani dan seterusnya. Nah kalau sudah konteks seperti ini, maka ya tidak perlu usaha yang terlalu keras untuk meyakinkan istrinya tentang bagaimana pentingnya melayani, bagaimana melayani bersama, bagaimana pentingnya menyatakan hati untuk melayani bersama-sama. Tidak perlu kemudian mempengaruhi, karena toh sudah menancap di dalam diri Priscilla tentang imannya, tentang makna pelayanan yang sejati itu bagaimana. Ya. Nah karena itu keduanya Bapak Ibu, Priscilla dan Aquila itu disebut bersama-sama dalam pelayanan, ya. Tidak hanya di dalam konteks bekerja di dalam membuat tenda, tetapi juga bersama-sama melayani Tuhan. Kebersamaan ya di dalam dunia kerja, kebersamaan dalam dunia pelayanan, ya tentu sebenarnya tidak bisa di-split karena kerja yang mereka lakukan bagian dari jembatan untuk mewartakan Injil, ya. Dan dengan demikian mengumpulkan orang, membiayai, mensupport ya pelayanan mereka, dan demikian pelayanan juga bisa berjalan dengan baik. Nah, kebersamaan mereka di dalam melayani dan bekerja menunjukkan, ya, mencerminkan satu hal bahwa mereka itu memiliki satu visi. Kenapa? Tidak mudah memutuskan melayani, apalagi bersama melayani di tempat yang tidak jelas juntrungannya. Bagaimana bisa menyatukan visi keluarga untuk melayani bersama seperti Aquila dan Priscilla? Bapak Ibu, lagi-lagi ini juga tidak pernah terlepas, ya. Ini bukan sesuatu yang instan dan tidak terlepas dari proses kerohanian mereka. Ya. Masih sangat berkaitan dengan proses pertobatan mereka. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih sangat berkaitan dengan interaksi mereka dengan Paulus tadi. Ya. Dan cara pola belajar untuk melayani seperti apa mereka pelajari ketika berinteraksi dengan Paulus. Pertobatan seseorang tidak hanya ditandai dengan kesadaran mereka akan dosa, penyesalan yang mendalam, iman kepada Kristus, berbalik dari dosa, lalu kemudian kehidupan yang berbuah, ya. Tetapi juga ditandai satu hal, mereka memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan, untuk keluar melayani Tuhan. Ya, ini tanda pertobatan. Ya. Karena itu ketika kedua, ya, orang ini, pasangan ini memutuskan untuk melayani, ini tidak pernah terlepas dari selesainya pertobatan mereka. Ya, tidak pernah terlepas dari pertumbuhan iman mereka. Ya. Begitu juga kesatuan hati Priscilla dan Aquila, saya pikir juga tidak pernah terlepas dari interaksi mereka yang kemudian diteguhkan oleh Paulus. Ya. Saya sedang membayangkan seperti ini. Ya. Anggaplah saya sedang berbicara dengan seorang mentor, ya, pelayanan, lalu kemudian bertanya-tanya tentang pelayanan. Ya. Pelayanan apa sih? Ya. Gimana sih saya bisa melayani? Ya. Kira-kira pelayanan yang cocok buat saya apa ya? Ya. Apakah keahlian saya itu bisa saya gunakan untuk melayani nggak ya? Saya sedang membayangkan bagaimana Priscilla dan Aquila berinteraksi dengan Paulus seperti itu. Bertanya tentang makna pelayanan sejati itu bagaimana. Bertanya tentang bentuk-bentuk pelayanan yang bisa dilakukan itu seperti apa. Bertanya tentang tantangan-tantangan apa yang kemudian akan dihadapi. Bertanya tentang bagaimana mereka memiliki kerinduan untuk melayani. Dan kemudian sampai tiba memutuskan, ya, saya memang dipanggil untuk melayani. Saya memang dipanggil untuk pergi untuk melayani bersama.
bersama Paulus. Tidak mudah. Dan selama 1 tahun 6 bulan menurut saya mereka juga sedang mensinkronkan ya rotasinya, mensinkronkan putarannya ya. Karena kalau kita perhatikan ya, pola mereka hidup bersama dengan Paulus ini digunakan juga di dalam pola-pola pelayanan mereka berikutnya ya. Kita sama-sama tahu kalau kemudian kita baca yang lain ya, mereka ini membuat tempat-tempat ibadah, rumah-rumah ibadah. Rumah dijadikan sebagai tempat ibadah ya. Persekutuan rumah di 2 tempat setidaknya, ada di Efesus lalu kemudian di Roma. Rumah mereka dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat berkumpul orang untuk beribadah. Dan polanya dipelajari dari mana? Saya yakin dan percaya 1,5 tahun dengan Paulus ini dipelajari di sana. Bagaimana Paulus mengajar jemaat di sana, dan kemudian ini juga diterapkan oleh Priscilla dan Aquila. Ya. Mahasiswa mau meneliti boleh? Judulnya apa? Pola perintisan jemaat mengikuti pola Priscilla dan Aquila. Baik, belum kasih dalam Tuhan, saya sangat yakin bahwa pola pelayanan mereka jalankan, ya, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah, ya, itu mereka lihat, mereka amati, mereka tiru dan mereka pelajari dari bagaimana Paulus membimbing mereka. Selama kurun waktu 1 tahun 6 bulan tadi. Di sana mereka belajar, ya. Di sana mereka bersama-sama melayani bersama Paulus, melihat dan praktek dan seterusnya. Bersama-sama belajar kitab suci, bersama-sama mempersiapkan diri. Lalu kemudian membuat mereka menjadi klop, satu hati, sinkron dalam melayani. Bukan hanya sinkron dalam melakukan pekerjaan, tapi sinkron di dalam melayani. Bapak Ibu, ya, tentu kita semua ya memiliki kerinduan agar keluarga kita melayani bersama-sama. Tapi pernahkah kemudian kita berinteraksi, menyampaikan kerinduan itu kepada istrimu, suamimu, dan anakmu dan seterusnya? Pernah kita menyampaikan visi kepada mereka tentang visi melayani itu bagaimana? Bagaimana kita arahkan keluarga ini untuk melayani? Seperti apa caranya? Bagaimana modelnya? Dan pernahkah kita kemudian sama-sama menguatkan dan berdoa untuk visi yang Tuhan berikan itu? Melalui Priscilla dan Aquila kita kembali diingatkan, sebenarnya kita mau arahnya kemana? Mau melayani seperti apa? Ya. Kita bicara, sampaikanlah, diskusikanlah, bertanyalah, supaya klop, supaya sehati. Karena keluarga yang melayani itu tidak mungkin bisa tanpa ada kesatuan hati. Keluarga yang melayani tidak mungkin bisa tanpa adanya kerohanian yang kemudian matang. Yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, ya. Bagaimana Priscilla dan Aquila itu meneladankan bagaimana di dalam pelayanan mereka pun berani mengorbankan kenyamanan demi pelayanan, dan sekaligus mereka berdedikasi di dalam mereka melayani. Rick Warren di dalam salah satu quote-nya, pernyataannya menyebut bahwa pelayanan itu bukan soal mencari keuntungan atau kepuasan pribadi saja, tetapi pelayanan itu adalah soal bagaimana memenuhi tujuan yang lebih besar, ya, yaitu tujuannya Tuhan. Melayani itu adalah pengorbanan. Melayani bukan mencari keuntungan. Melayani bukan tentang apa yang didapatkan, tetapi apa yang diberikan. Orang yang melayani adalah mereka yang berani mengorbankan kenyamanan mereka demi pelayanan. Inilah yang diteladankan oleh Priscilla dan Aquila. Mereka rela meninggalkan kehidupannya yang nyaman, ya, dengan menikmati, ya, keterampilan mereka sebagai tukang tenda dan hasil dari membuat tenda. Saya pikir itu lebih dari cukup, ya. Kenapa harus pusing kemudian pergi ke tempat lain dan mau melayani? Kenapa harus kemudian memusingkan diri dengan pelayanan Paulus dengan berpindah-pindah ke kota demi melayani? Ya. Ada pelayanan yang penting yang ditunjukkan oleh Priscilla dan Aquila yang saya pikir membutuhkan pengorbanan yang besar dan sekaligus menunjukkan dedikasi yang tinggi dari mereka. Ya.
Pertama yang tadi itu, mereka menjadi rekan Paulus dalam melakukan penginjilan. Saya pikir keduanya ini sedang terkontaminasi oleh Paulus. Ya. Paulus membiayai pelayanan mereka sendiri. Ya, Paulus membiayai pelayanannya sendiri dengan membuat dan menjual tenda yang hasilnya digunakan untuk membiayai pelayanan. Ya. Mempersiapkan pelayanan secara mandiri dengan segala apa yang dimiliki, ya, dengan uang, dengan skill, dengan harta, dengan aset yang digunakan untuk melayani. Tipe Paulus itu begitu. Ada orang menafsirkan, oh enggak, Paulus kan kerja sambil pelayanan. Bukan. Paulus tidak kerja sambil pelayanan. Ya. Yang Paulus lakukan adalah sebelum melakukan pelayanan, dia mempersiapkan diri keuangannya secara mandiri. Ya. Lalu kemudian setelah terkumpul, baru kemudian melayani dalam perjalanan misi. Ya. Bukan sambil bekerja sambil melayani, tetapi ketika di suatu tempat, ya, dia kemudian kekurangan uang dan seterusnya, maka yang dilakukan adalah baru membuat tenda. Jadi tidak jalan beriringan, ya. Yang mendatangkan keuntungan duniawi dan mendatangkan keuntungan surgawi tidak berjalan beriringan dalam konteks, ya, Paulus. Jadi dia sebagai hamba Tuhan yang full, ya, tidak kemudian, ya, bekerja sambil melayani, kira-kira begitu. Ya. Nah, saya melihat pola seperti inilah yang kemudian mereka tiru, ya, yang Priscilla dan Aquila tiru dari Paulus. Ya. Bukan kerja sambil pelayanan, ya, tapi mencukupkan pelayanan, ya, dengan bekerja terlebih dahulu. Mempersiapkan pelayanan dengan bekerja membuat tenda terlebih dahulu. Ya. Jadi mereka pelayanan yang murni melayani. Ya. Kerja itu hanya alat yang dipakai untuk mempersiapkan dalam melayani. Karena di beberapa tempat Paulus bahkan kepada jemaat Korintus pun mengakui, kalau kemudian Pak orang memiliki hak untuk mendapat berkat dari pemberitaannya, saya tidak mengambil itu kok. Ya, kira-kira begitu. Di dalam 1 Korintus 9:14 berkata demikian. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Lalu kemudian kata Paulus, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ya, 1 Korintus 9:18 bunyinya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ini ideal pelayanan yang berkualitas tinggi. Nah, tidak semua orang bisa menjalani, dan berat untuk sampai pada titik itu. Saya pun jauh dari itu. Tapi Bapak Ibu, Priscilla dan Aquila sedang diajak oleh Paulus, dididik untuk mengarah kepada pola pelayanan yang dia buat. Priscilla dan Aquila bukan hanya sekedar tim supportnya. Oh, Paulus yang jalan, kami yang persiapan keuangannya saja. Bukan begitu. Ya. Oh, Paulus bekerja dengan tenaganya, kami mempersiapkan melayani dengan uang kami. Bukan begitu. Tapi apa? Mereka bukan sekedar tim support, tapi mereka yang mencari, ya, dananya. Mereka juga yang melakukan pelayanannya bersama-sama dengan Paulus. Maka tak heran di beberapa tempat Paulus menyebut bagaimana Priscilla ini adalah rekan sekerja Paulus, bukan donaturnya Paulus. Tapi Priscilla dan Aquila adalah rekan sekerja Paulus. Pelayanan yang kedua yang membutuhkan dedikasi tinggi dan kemudian pengorbanan besar adalah menjadikan rumah mereka sebagai tempat ibadah. Ada dua tempat yang tadi sudah disinggung, ya. Pertama adalah di Roma, ya. Ketika Paulus menuliskan surat, ya, kepada jemaat Roma, dia menuliskan demikian: sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ya. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetheus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ya.
Bapak Ibu, Paulus mengirimkan salam kepada Priscilla dan Aquila dan juga menyebut tentang jemaat yang berkumpul di rumah mereka. Ya. Paulus menulis surat ini di Korintus di dalam akhir perjalanan yang ketiga, lalu kemudian ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Dan di Roma itu ada ya Priscilla. Jadi setelah mereka membangun ya jemaat rumah di Efesus, lalu kemudian mereka juga pindah ke Roma di perjalanan berikutnya. Ya. Pindah ke Roma kembali, ya. Dan kemudian mereka juga membangun jemaat di sana. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah yang di Efesus. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 9 disebutkan juga demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah. Ya, Paulus ketika menulis surat di Efesus, menulis surat kepada jemaat Korintus, menyebut salam mereka, salam Paulus dan jemaat Aquila dan Priscilla serta jemaatnya yang di rumah kepada orang-orang yang ada di Korintus. Ya. Baik Bu, dua tempat ini ya, tempat yang penting bagi Priscilla dan Aquila karena tempat yang sangat strategis ya untuk mereka melakukan pelayanan ya. Untuk mereka berkumpul, memberkati dan menyampaikan firman Tuhan ya. Di Korintus ya mereka menyatakan kepada jemaat Korintus, mereka menyatakan itu. Baik, pelayanan menjadikan rumah sebagai tempat ibadah ini bukan sesuatu yang mudah karena ada berbagai tantangan yang mereka hadapi ya. Contohnya juga ketika di Efesus saja. Di Efesus itu tantangan luar biasa mereka hadapi. Ya, ketika Paulus meninggalkan mereka di Efesus, ya, mereka meninggalkan bukan di lokasi yang mudah dijangkau, dalam artian mudah, ya, tidak ada tantangan dan enak saja. Paulus bahkan mencatat di dalam 1 Korintus 16 ayat 8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengajarkan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sekalipun ada banyak penentang. Waktu Paulus di Efesus ya, menyatakan itu, dia mengirim surat kepada jemaat Korintus bahwa dia tetap stay sebentar lah di Efesus karena di sini Injil lebih luar biasa diberitakan walaupun ya ada begitu banyak tantangan. Dan tantangan ini pula yang sedang dihadapi oleh Priscilla dan Aquila karena Priscilla dan Aquila ini disuruh tinggal di Efesus tadi dan Paulus melanjutkan perjalanannya. Luar biasa, butuh pengorbanan, butuh dedikasi yang tinggi. Nah, hal yang lain bisa tunjukkan adalah ya, bagaimana mereka betul-betul ya melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, Paulus bahkan menyebutkan mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk Tuhan. Di dalam Roma 16 ayat 3 dan 4, Paulus menyatakan bahwa Priscilla dan Aquila telah mempertaruhkan nyawa mereka demi dia. Bersungguh-sungguh ya. Jadi bukan soal harta yang dikorbankan ya, bukan soal ya mempersiapkan pengorbanan banyak hal yang dikorbankan, bukan soal rumah yang dikorbankan ya, bukan soal keuntungan diri yang dikorbankan, bahkan nyawanya pun hampir melayang ya, gara-gara pelayan. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan dan rekan-rekan yang muda, sudah benar-benar siapkah kita dan keluarga kita masuk dalam dunia pelayanan? Mari kita ukur sendiri ya. Seberapa besar kita bisa berkorban di dalam pelayanan? Saya melayani, tapi kalau bisa ya melayani sih, tapi kalau bisa duit saya jangan keluar. Mana mungkin pelayanan tidak mengeluarkan duit? Pelayanan pun tetap membutuhkan duit. Mari kita ukur sendiri, seberapa besar kita bisa berkorban di dalam pelayanan. Mari kita ukur sendiri, seberapa besar dedikasi hidup kita di dalam pelayanan. Mari kita ukur sendiri, seberapa besar kemampuan kita, diri kita untuk pelayanan. Seberapa besar ya keseluruhan diri kita dan keluarga kita dalam tanda petik kita korbankan untuk pelayanan. Ya kita bisa mengukur diri sendiri. Ya, tidak semua punya
iman yang sama, tidak semua punya keyakinan yang sama, tidak semua punya standar yang sama untuk itu, dan tidak semua diberikan kemampuan yang sama untuk melakukan. Sama seperti kita dengan Paulus, sama seperti kita dengan Priscilla dan Aquila. Dan itu ukurlah diri sendiri, seberapa besar, ya. Karena itu biarlah Tuhan yang kemudian memberikan keleluasaan hati kepada kita. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. PS, Pak Big Ben seringkali bilang, kamu melayani baik pun, ya, kamu melayani benar pun, belum tentu ada respon yang baik yang kamu dapatkan. Kamu melayani baik pun, kamu melayani benar pun, yang ada fitnah yang kamu dapatkan. Itu yang diajarkan dalam. Karena jangan pernah mengharap apresiasi dalam pelayanan yang kamu lakukan. Ya. Kalau dalam pelayanan tidak ada apresiasi, ya itu sudah wajarnya lah, sudah jamaknya. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan teladan-teladan dari Priscilla dan Aquila. Mari kita berdoa. Terima kasih.